itu bagaimana yang namanya bapaknya Prabowo, Profesor Sumitro, datang ke rumahnya Hugeng. Ini Hugeng cerita ke saya. Iya Bang. Menjelang perkawinannya Prabowo sama Titi. Terus istrinya Hugeng sampai sekarang masih hidup, bisa jadi saksi. Dilihat bagaimana kemudian orang ini dua tangis-tangisan. Air mata keluar tangis-tangisan. Kenapa? Bagaimana beratnya Mitro menceritakan ke Hugeng supaya Hugeng jangan datang. Karena Soeharto nggak suka lihat Hugeng. Di awal pemilu waktu reformasi, yang dicintai oleh rakyat itu kan PDI. Pemenangnya kan PDI, bukan sekarang ini. Iya dong. Maka itu yang seharusnya Megawati yang jadi presiden. Tapi disunglap lah itu konspirasinya si Amin Rais. Betul-betul bekerjalah dengan nama Tuhan. Bekerjalah dalam pengayuban Tuhan. Poin ini Bang. Bekerjalah dalam ini, jangan hati-hati mempermainkan Tuhan. Tuhan juga sekali marah nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Rasa keadilan tadi juga. Loh iya. Ya kan? Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Bang Arif, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Gue mau nyanyi dulu Bang. Apa tuh? Hari ini hari yang kau tunggu. Wah, ada maksudnya nih Bang, gue buka dengan nyanyi-nyanyi. Ada yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Dan di podcast ini kita juga mau mengangkat tema yang sesuai dengan YouTube channel kita Bang Arif. Keadilan, yes. Siap. Keadilan. Jadi kita hari ini podcast setelah Pilpres dengan Bang Panda Nababan. Halo Bang, sehat Bang? Sehat walafiat. Iya. Selamat ulang tahun Bang Panda. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Iya, jadi Bang Panda ini ulang tahun di tanggal 13 Februari 2024. Sehari sebelum Pilpres, Bang. Oke, jadi kemarin itu kita datang ke acara pesta Bang Panda, Bang Jerry ya kan? Siap. Kita kan. Ada satu pendeta yang bertanya ke Bang Panda waktu itu, Bang. Perayaan syukuran Bang Panda ya? Iya. Oke. Waktu itu kalau nggak salah pertanyaannya, di umur 80 tahun ini mau gunungan mana yang Abang tuju? Kalau nggak salah ya Bang ya. Dan Abang waktu itu jawab Gunung Keadilan. Iya. Gunung kesejahteraan untuk masyarakat semua dan lain sebagainya Bang. Kenapa Bang milihnya keadilan Bang? Saya pikir keadilan itu sama dengan televisi kita namanya, sama dengan ini obsesi kita. Keadilan itu adalah landasan daripada suatu bangsa yang berbudaya, suatu bangsa yang punya karakter, suatu bangsa yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ya. Karena apa? Karena tegaknya keadilan, hukum dihormati, gitu loh. Maka keadilan itu betul-betul menjadi obsesi, bukan saja menjadi juga apa yang harus dilaksanakan untuk bangsa itu bisa tetap bersatu, saling betul-betul menopang. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini nggak main-main loh. Iya. Iya Bang. Ya, Iya, Bang. dengan ratusan suku, agama, pulau dan segala macam. Itu satu hal yang tidak bisa dipermain-mainkan itu. Apalagi main sembako gitu loh. Enggak bisa dipermainkan itu gitu loh. Bansos maksudnya Bang? Hah? Bansos maksudnya? Iya. Artinya enggak, maksud aku ini satu hal yang menurut saya itu sangat mulia untuk satu bangsa. Keadilan. Yang menghormati keadilan, yang memperjuangkan keadilan. Karena itu sudah menyangkut hati nurani. Udah menyangkut bukan saja hati nurani, juga menyangkut keyakinan. Ya. Ya, apapun kita kalau kita tahu tidak adil, pasti kita akan berontak. Ya. Gitu loh. Nah di usia Abang yang 80 tahun ini Bang, sejauh mana Abang memandang negara kita Indonesia, dinamika keadilan dan hukum? Abang kan sudah hampir 8 presiden ya. Iya. Abang menjalani Dari ini zaman Soekarno ya? sejarah panjang dari zaman Soekarno. Dan itu terus terang itu harus tetap dijaga, harus tetap diperjuangkan.
Dan kemudian juga landasan kekuatan untuk menjaga itu menghargai, menghormati hak asasi manusia, HAM, Ya. gitu loh. Maka kita juga berbahagia, kita punya Komnas HAM, ya kan? Kita punya Komnas HAM yang betul-betul berkonsentrasi melihat sensitif kalau ada pelanggaran-pelanggaran HAM, ya kan? Nah, jadi kembali kepada soal apa tadi, roh daripada satu bangsa Iya, itu, iya Bang. kemudian dia menjadi bangsa yang kuat dan diperhitungkan canggih karena betul-betul rakyatnya merasa menikmati keadilan, gitu loh. Pemberontakan berdarah yang terjadi di Republik Indonesia ini juga bertolak daripada keadilan. Daerah Sumatera waktu itu, daerah Sulawesi dan segala macam merasa kok Jawa diistimewakan. Terjadilah PRRI Permesta. Padahal tanpa darah dan tanpa senjata itu kemudian terwujud melalui otonomi daerah, undang-undang otonomi. Jadi deklarasi otonomi daerah Permesta, PRRI Permesta itu idem dito dengan isi undang-undang otonomi daerah. Tapi waktu itu berdarah-darah itu. Dalam pertempuran itulah lahir namanya Ali Sadikin yang menyerbu Sumatera Barat, Ahmad Yani, dia ke Manado, Ali Sadikin, lahirlah Beni Murdani, lahirlah yang lain-lain itu pada waktu perang pemberontakan itu, gitu loh. Berontakan demi bangsa saat itu. Dan itu kita sudah lalui dengan korban. Jadi kalau ada satu ketiga jalan-jalan ke Taman Pahlawan, Kalibata, itu akan kita lihat di situ banyak jenazah yang meninggal antara tahun 45 kemudian tahun 50-an, banyak lagi waktu Kartosuwiro, Kahar Mujakar, DITII, banyak itu korban itu apa itu batu-batu nisan itu. Kelihatan tuh. Ya di Surabaya, ya di Makassar, ya di apa bertaburan itu batu nisan itu. Ya. Itu harga yang paling mahal untuk menjaga negara Indonesia yang berkeadilan. NKRI. Maka siapa yang berani mempermainkan keadilan ini, itu naluri akan lawan, akan berontak. Gitu loh. Itu teruji dalam sejarah. Iya, iya. Bang, Abang 80 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar, Bang ya. Abang mengalami zaman Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, terus Megawati, Gus Dur, SBY sampai akhirnya Pak Jokowi. Ada nggak sih Bang cerita-cerita yang menurut Abang ya hari ini terjadi lagi dan sebagainya dari zaman Soekarno barangkali? Kalau saya terus terang aja apa ya, sudah melihat bagaimana zamannya pas Soekarno jatuh itu saya ikuti. Oh, mulai Karena incar di itu situ. saya waktu itu mahasiswa dan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Bung Karno. Iya Bang. Ya kan? Pada periode itu. Dari mulai tahun 63 sampai 66 Universitas Bung Karno dibubarkan. Soeharto 66. Saya alami. Ya. Saya rasakan itu. Dan kemudian sepanjang perjalanan Soeharto 32 tahun itu saya alami. Abang hadir di situ ya Bang. Hadir. Aku dari media di Bredel di Sinar Harapan, di Bredel di Prioritas, udah ngalami itu kekejaman dan kesewenang-wenangan itu, ya kan? Dan kemudian bagaimana operatornya Soeharto dengan segala penghalalan cara, dengan segala apa itu kan the smiling general. Ya. Senyum dia, tapi dalam melawan lawan politik ya sadis dia. Menarik. Iya. Ya, sama dengan teman kita nih Jokowi senyum-senyum gitulah ini. Ini Soeharto itu senyum, the smiling general. Tapi apa yang terjadi? Itu bagaimana artinya lawan-lawan politik dia itu dihabisi betul. Sampai kemudian tidak boleh keluar negeri. Sampai kemudian tidak boleh menerima kredit dari bank dan segala macam. Itu dialami Ali Sadikin dengan anaknya, itu dialami oleh Hugeng, dialami oleh banyak tokoh-tokoh menjadi korban daripada itu. Jadi kita sudah lalui periode itu. Dan apa akhirnya? Dia diseret untuk diadili waktu itu Soeharto. Tapi karena alasan kesehatan yang permanen tidak jadi, dia dibikin jadi
tersangka atau Iya, iya. jadi terpidana. Iya. Tapi secara pahit ini udah kita lalui. Iya. Nah, kita tidak mau itu terulang. Gitu loh. Ya kan, tidak mau kita itu terulang dari pengalaman sejarah melihat peristiwa ini. Jadi sama itu waktu periode yang namanya setelah Soeharto, kemudian Habibie, Ya. kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi. Itu udah banyak varian-varian, udah banyak model, udah banyak ini. Ya bang. Nah, kita harapkan juga setiap presiden itu mengakhiri dengan betul-betul legendaris, gegap gempita, Iya. rakyat gembira gitu loh. Negarawan mungkin. Nah, negarawan. Nah, ini yang kita sekarang warning tentang itu. Karena terus terang aja yang menjadi satu hal yang belum pernah terjadi di Republik ini, karena tadi masalah keadilan, kejujuran dan sebagainya mengenai pemilu, belum pernah terjadi ratusan guru-guru besar dari universitas terkemuka seperti Pak Profesor Kuncoro dari Gajah Mada, H. Kristuti dari UI, dan yang lain-lain itu, mereka nangis menjerit, crying betul-betul, supaya keadilan jangan dipermainkan, supaya hukum jangan dipermainkan. Keprihatinan demokrasi. Ya, itu belum pernah terjadi. Dan kalau ini dianggap angin lalu, saya nggak tahu bangsa ini jadi apa. Kalau tidak dianggap itu sebagai satu hikmah memberikan peringatan, jangan main-main, gitu loh. Itu sebenarnya terus terang Tuhan tuh masih sayang sama bangsa Indonesia. Dikasih orang yang untuk mengingatkan. Nah kemudian dalam hal ini saya pikir juga Jokowi yang saya kenal, Jokowi yang sensitif, Jokowi yang juga peka dan sebagainya, berharap di akhir masa periodenya juga dia terhormat. Itu doa kita, itu harapan kita. Emang hari ini nggak terhormat ya Pak? Loh, bukan soal nggak terhormat. Rakyat kan bisa menilai apakah terhormat dia dengan memajangi cerita bansos di depan istana. Gitu loh. Apakah dia terhormat kemudian juga mengatur-atur ketua-ketua partai. Apakah dia terhormat, menjadi terhormat dia karena anaknya dibikin jadi calon wapres. Yang belum pernah presiden sebelumnya melakukan hal seperti itu. Dalam kekuasaannya siapa? Si Soeharto, anaknya itu masih dikasih. Bikin yayasan dulu, bikin apa dulu. Baru kemudian setelah 25 tahun dia berkuasa, 30 tahun, baru dibikin Mensos. Siapa? Ada Itu- proses itu. lah gitu ya? waktu Ada itu? proses. Iya. Tidak ujuk-ujuk. Ya, gitu loh. Ya, yang tergoda untuk memajukan anak itu jagoan-jagoan. Gus Dur juga anaknya jago ya Iya. gitu loh. Habibie anaknya juga jagoan juga. Bukan nggak punya jagoan, anaknya ada 2 orang itu. Padahal waktu Gitu itu zaman Soeharto mungkin Soeharto sangat bisa ya Pak untuk jadikan Mbak Tutut sebagai menteri dari loh. awal. Bisa gitu loh. Nah ini hal yang katakanlah oke lah hak ajasi dia lah itu. Bikin si Gibrannya, bikin siapanya, urusan apa dia. Tapi warning, tolong dikasih, kok banyak khawatir. Jangan anggap enteng gitu loh. Akibat dari kebijakan dia ini jangan anggap enteng gitu loh. Iya. Jangan kemudian disepelekan gitu. Hati-hati. Dan kemudian juga saya cukup terkejut juga beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh ya bikin pernyataan hati-hati loh, Indonesia bisa pecah. Hati-hati loh, Indonesia bisa tercabik-cabik. Hati-hati loh, bisa terjadi chaos gitu loh. Gitu Ini loh. abang lagi nggak nakut-nakutin kan Bang? Bukan, nggak maksud aku, bukan nakut-nakuti. Ke orang yang arif dan bijaksana itu akan punya nalar, tidak dramatisasi. Bukti sejarah udah banyak. Mempermainkan yang begitu ketidakadilan, itu yang saya sering katakan, perang yang paling kejam di dunia ini bukan perang konvensional seperti Rusia Ukraina. Perang yang paling kejam itu perang saudara. Dan kita sudah melalui perang saudara. Waktu berhadapan dengan DITI, PRRI Permesta, udah, dan kita selamat perpecahan kita.
Selamat dari situ. Nah, jangan lagi dibikin kerawanan-kerawanan yang membuat kita pecah. Dan semua mempunyai kewajiban untuk menjaga itu. Jangan demi keinginan pribadinya, demi anaknya yang mau jadi apa cawapres, ya kan? Itu yang kemudian proses ini apa yang skandal yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi? Ya. Apa yang kena KPU dengan kode etik daripada DKPP? Ya. Itu loh. Ini sebenarnya sudah lampu-lampu merah. Cukup rawan menurut Cukup Abang? rawan. Itu sekarang. masih nggak dianggap. Saya nggak tahu bagaimana. Banyak pelajaran sejarah kita. Saya bukan mau dramatisasi, tidak. Hati-hati. Gitu loh. Dan harga yang mahal daripada persatuan kesatuan kita ini bukan tidak nilainya mahal sekali. Dan itu dengan pertumpahan darah. Negara kesatuan ini terbentuk bukan tidak dengan korban yang begitu banyak. Iya, betul. Ya, korban yang sangat besar. Bang, sepanjang perjalanan Abang sebenarnya presiden boleh nggak sih Bang ikut intervensi dalam arti ketika ada penegakan hukum yang kurang berjalan, ketika ada pengawasan tidak berjalan, presiden bisa nggak sih Bang untuk intervensi Bang? Kalau untuk kebaikan itu kan berbagai macam caranya intervensi itu. Bukan intervensi dalam arti kata menolong seseorang, untuk keadilan tidak tegak, ya kan, untuk ini dan sebagainya gitu loh. Itu ada beberapa catatan-catatan kita lah, intervensi-intervensi yang begitu, ya kan. Nah, cuma terus terang aja kita berharap ini kan terus terang aja orang Indonesia ini kan sudah banyak yang terpelajar. Iya dong, pendidikan luar negeri lagi, mempunyai S1, S2, yang udah banyak lah. Bukan bodoh-bodoh amat gitu loh. Ya mbok didengar mereka. Aku gak akan bosan-bosannya mengatakan ini semua guru besar, dosen dari kampus ini. Para begawan. Mereka itu menjerit, berteriak, terus dianggap gak ada apa-apa. Wah ngeri itu. Tadi ada pernyataan menarik dari Bang Panda nih, Bang Arif. The Smiling General zaman Soeharto kira-kira mirip sama Pak Jokowi sekarang. Kebetulan sama-sama senyum, suka senyum. Kebetulan sama-sama suka senyum. Aku juga asal ketemu dengan Jokowi dia senyum. Senyum ya. Nah, kira-kira yang Abang udah lalui di zaman Soeharto, kira-kira persamaan apa lagi sih Bang karakter kepemimpinan dua tokoh ini Bukan Bang? kalau aku terus terang kalau memperbaikan dan hati-hati di sekitar dia. Soeharto juga jatuh karena orang-orang di sekitar dia. Oh. Artinya ada Sudomo, ada Yoga Sugama, ada Beni Murdani, ada ini yang mungkin Soeharto sendiri nggak tahu. Ambil satu contoh yang saya cerita pengalamanku. Waktu ada Malik meninggal, jenazahnya disemayamkan di rumahnya di jalan Diponegoro yang sekarang kantor partainya si Perindo sekarang. Iya, Diponegoro. Jenazahnya waktu itu dibaringkan. Nasution datang. Jenderal Nasution. Iya. Ini tahun-tahun 80-an. Nasution datang. Lagi doa gini. Lagi berdoa. Aku di sampingnya. Doa. Ditarik batik dia. Diseret dia keluar. Ditarik terus, tarik keluar. Duduk di teras. Apa yang terjadi? 5 menit lagi Soeharto datang. Karena kliniknya Soeharto tidak boleh dia satu atap dengan orang yang dia benci. Nah ada pembantu Soeharto yang jenderal yang mengkritisi saya. Gak sampai begitulah Soeharto memberikan instruksi ke Beni Murdani. Tapi dalam rangka penjilatan penerjemahannya itu, yaitu. Berlaku itu. Iya. Bu Mega juga kemana-mana ngomong juga Bang, orang yang dulu muji-muji Pak Soekarno malah justru orang yang meninggalkan pertama Bang. Oh iya betul. Iya. Iya. Itu bagaimana yang namanya bapaknya Prabowo, Profesor Sumitro, datang ke rumahnya Hugeng. Ini Hugeng cerita ke saya.
menjelang perkawinannya Prabowo sama Titi, terus istrinya Hugeng sampai sekarang masih hidup, bisa jadi saksi. Dilihat bagaimana kemudian orang ini dua tangis-tangisan. Air mata keluar tangis-tangisan. Kenapa? Bagaimana beratnya Mitro menceritakan ke Hugeng supaya Hugeng jangan datang. Oh. Karena Soeharto nggak suka lihat Hugeng. Oh. Padahal Hugeng berinterpretasi bahwa dia minta jadi wali. Kedatangan Mitro itu mau minta aku kan jadi wali kan? Jadi wali kan? Duduk dulu kita gitu. Duduk dulu di teras itu. Padahal kabar buruk ya Bang ya. Dilihat siapa itu dari dalam, dilihat istri Hugeng. Ah. Kok tangis-tangisan orang ini dua? Kok lap air mata? Setelah Mitro pergi, baru diceritakan sama Mary, sama istrinya. Ah. Tidak bisa hadir Hugeng. Soeharto tidak suka. Jadi yang kayak gitu-gitu kita udah alami. Jangan diulangi. Kekuasaan gitu jangan diulangi gitu loh. Abang doang yang ngalamin Bang, kita belum saat itu. Maksud aku kita udah pernah terjadi itu. Enggak, kenapa saya nanya begitu? Karena kan hari ini nampaknya Pak Jokowi kan disekelilingi orang-orang yang memang mungkin membentengi Pak Jokowi, Bang. Kalau Abang kan kemana-mana bercerita, Bang Adin kemana-mana bercerita, mengkritik dan sebagainya. Ya itulah tugas presiden menyelesaikan. Iya. Iya kan? Kalau kata Bang Adian. Iya, pernah dulu aku sama Adian diminta Luhut Panjaitan supaya kami dua jangan menyusahkan pikiran presiden. Ya kan? Datang Adian, memang tugas presiden menyelesaikan persoalan gitu ya. Kita bawa persoalan bukan bawa kado. Dia gitu loh. Bukan bawa mawar. Jadi yang terus terang yang menjilat dia itu banyak. Yang mengapakan dia itu yang menyesatkan dia gitu loh. Menjilat dalam arti kata tidak mau bicara yang pahit, yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Bahkan ada pembantu-pembantu terdekat dia mengatakan sudah diprediksi atau sudah diapakan bahwa bakal jadi sekian 55%. Apa persen? Bagaimana proses itu terjadi enggak? Pokoknya asal Bapak senang. ABS. Iya kan? ABS. Anaknya pasti jadi, ininya pasti apa, ini pasti ini. Itu yang bisa menyesatkan dia. Gitu loh. Dan juga dalam hal katakanlah dilaporkan ke dia ini sudah beres, tapi belum beres. Ini sudah jalan, tapi tidak jalan. Iya. Gitu loh. Ya disesatkan. Beres itu Pak. Udah apa Pak? Nggak ada apa-apa itu Pak. Tahu-tahu bergejolak. Itu negara loh ini. Iya. Maka dibikin aturan. Maka presiden itu dan pejabat itu bersumpah akan melaksanakan undang-undang sejujurnya dan seluruh-seluruhnya. Dan seadil-adilnya. Iya. Nah, menurut pendapat Bang Panda, sekarang kan lagi proses masih pasca perhitungan ya Bang. Bicara lagi soal tadi kita start dari podcast ini, rasa keadilan. Keadilan itulah salah satu yang bikin fundamental negara itu berdiri dengan tegak, kan begitu ya Bang. Sebagai pemimpin, Pak Jokowi menurut Bang Panda yang sudah 80 tahun dan sudah hidup di masa ke masa sesuai Indonesia, apa yang harus dilakukan Bang? Menjaga keadilan. Ya terus terang aja kita berharap orang-orang yang menjaga itu jujur, prototipenya seperti Hugeng, prototipenya seperti Lopa, prototipenya seperti Mahfud, ya kan? Orang-orang yang karakter seperti itu, integritasnya tinggi, itu yang menurut saya teruji dan percaya, ya kan? Mahfud punya kemampuan untuk itu, dan dia udah buktikan dalam karier dia, ya kan? Jadi yang kemudian menjadi aneh ini terus terang itu yang saya bilang tadi, ratusan dosen, kemudian yang aneh lagi presiden mengapakan anaknya, gitu loh. Jadi nggak ada compare, nggak ada perbandingan. Bandingan ke Soeharto nggak ada anaknya Soeharto menjadi calon wapres, gitu loh. Nggak ada.
Ini harus cari-cari referensi nih, Iya. gitu loh. Tapi kan Bang di masyarakat bergulir baca-baca komen Vox Populi, Vox Dei katanya Bang. Ya, Suara Suara rakyat, suara Tuhan. Apapun yang terjadi dinamikanya pasca Pilpres ini ataupun nanti hasilnya Vox Populi, Vox Dei. Nah, gimana Bang tanggapannya? itu saya setuju, tidak ada berubah itu. Cuma suara Tuhan itu bukan suara yang direkayasa, suara yang disogok dengan bansos, bukan suara yang ditukang-tukangi dengan apa kalau istilah Medan limpul 50-an. Ya kan? Ya kan? Bukan Jadi itu. jangan biar salah Itu artikan ya tetap Bang itu ya. suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, itu betul. Tapi definisinya itu mesti kita cermati ya Bang. Bukan definisi, mencapai itu, berproses itu, gitu loh. Betul-betul bekerjalah dengan nama Tuhan. ya. Bekerjalah dalam pengayuban Tuhan. Ya, poin ini Bang. Bekerjalah dalam ini, jangan hati-hati mempermainkan Tuhan. Tuhan juga sekali marah nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Rasa keadilan tadi juga Bang. Loh iya. Ya kan? Kau mempermainkan aku juga bisa permainkan kau. Kalau udah Tuhan marah, dan buktinya banyak. Banyak buktinya. Kurang apa seperti kekuasaan kehebatan Soeharto. Di akhir hayatnya gimana? Iya. Tragis. Diseret ke pengadilan apa enggak? Dia apa ke pengadilan apa? Dia tertolong karena ada dokter mengatakan ada sakit permanen. Gitu loh. Itu contoh itu. Gitu loh. Nah kita juga berharap mengakhiri jabatannya Jokowi ini juga cantik, dicintai rakyat. Tapi kayak secara psikologis Bang, mohon maaf saya potong Bang. Secara psikologis kalau saya melihat Pak Jokowi itu ini Bang. Pak Jokowi sudah menghadapi 212 Bang, jutaan orang. Pak Jokowi udah menghadapi 411, 411, jutaan orang juga Bang waktu itu Bang. Jadi kalaupun hari ini Pak Jokowi cawe-cawe dan sebagainya dan ya hanya berapa ratus guru besar, ya bukan jadi masalah bagi Pak Jokowi Bang. Itu yang saya bilang kembali lagi dia disertai Tuhan apa tidak. Waktu 212 yang kemudian akhirnya dia waktu itu Tito Kapolri mengatakan jangan ke sana, Gatot Panglima mengatakan jangan ke sana. Yang tiba-tiba kemudian Menteri Agama terlambat Lukman yang kemudian dia ke sana. Aku bilang ke Jokowi, Tuhan campur tangan. Mas Jokowi ditolong Tuhan. Dia udah pakai payung hujan tuh resah, dia mau ke depan gitu loh. Tunggu. The hands of God itu apa? Lukman datang. Menteri Agama kita datang. Gimana menurut Menteri Agama? Aku ke sana enggak? Ya ke sana aja, Pak. Karena apa alasanmu? Mereka itu anti Ahok bukan anti Papa, gitu kan. Ayo, Menteri Agama suruh dianulirlah pendapat Kapolri dan pendapat Panglima. Panglima, ya. Hanyalah komentar si Lukman cerita sama gue sepanjang dari halaman ke podium dipelototi habis dia sama siapa? Sama Gatot sama Tito. Sama Tito. Dipelototi dia. Kayak lihat anjing berkurap gitu loh. Oh, jika dia gak tahu ada rapat sebelum ini gitu loh. The hands of The God. hands of God, tangan Tuhan. Aku bilang ke apa itu? Ke Jokowi. Sampai pernah aku katakan ke Jokowi, Mas, Tuhan tuh betul-betul apa menyertai Mas ya. Kok sampai bilang begitu? Jokowi, Menko Polkammu siapa? Luhut Panjaitan. Apa agamanya? Kristen. Cepat ganti dia. Siapa gantinya? Yang punya pengalaman Pam Swakarsa, punya pengalaman gerakan. Siapa namanya? Wiranto. Oh, bisa aja Mas Panda. Habis Wiranto apa yang terjadi? 212. 212 ya. Iya. Akan lebih tajam itu kalau waktu itu Luhut Masih yang jadi. Luhut, ya. Gitu. Padahal saat itu Luhut sama aku reaksinya kosol banget dia dicopot. Habis dari istana kami berdua di Merdeka Barat kan. Apalah alasanku diganti. Kenapa aku diganti kata dia. Di situ kembali lagi tadi Tuhan menyertai Jokowi. Hati-hati jangan sampai ditinggalkan Tuhan. Hati-hati. Orang yang sayang sama Jokowi akan mengingatkan dia.
Orang yang sayang Jokowi. Iya dong, yang saya jangan. Sekarang apa? Jangan coba-coba ditekan Jokowi. Jangan coba-coba didikte Jokowi. Jokowi itu bisa menentukan apa sendiri. Kata gitu kan? Iya bang. Nggak ada urusan, berpikir juga dia sama Surya Paloh. Surya Paloh mau dicopot Prasetyo Jaksa Agung. Surya Paloh bilang kalau dicopot kami keluar dari Nasdem, keluar dari kabinet. Mundur juga. Mundur juga ya. Jokowi gitu loh. Itu true story. Iya. Jadi kayak kemudian apa lagi dikatakan jangan mendikte. Iya bang. Jangan dikte, jangan ngatur-ngatur katanya. Aku pernah terlibat mengatur supaya Luhut masuk di kabinet. Iya. Ya kan? Luhut minta tolong saya, Pan bagaimana saya ini kok nggak masuk? Bicarainlah dengan presiden. Aku bicarain dengan presiden. Bayangin itu. Harus aku patahkan argumentasi dari 3 orang yang nggak setuju dia. Namanya JK, namanya Megawati, yang namanya Surya Paloh. 3 ini nggak setuju dia masuk. Luhut. Gitu loh. Iya. Ini aku bukan berteori. Jadi Bang Arif, ada gitu. Jadi Bang Arif setiap podcast kita sama Bang Panda, saya selalu bersyukur. Kenapa? Selalu ada fakta-fakta sejarah baru buat pendidikan Betul. pada teman-teman. Luar biasa Loh, Bang. bukan ini cerita sebenarnya, nggak ditambah nggak dikurang, gitu loh. Bagaimana kemudian Luhut yang tidak masuk kabinet 2014, gitu, Pan bantulah aku, bicarainlah dengan presiden. Itu yang di pesawat itu bang ya? Iya, itu. Iya. Saya harus argu dengan dia. Dan kemudian Jokowi bisa dipengaruhi kok. Aku pengaruhi dia. Surya Paloh itu urusan pribadi. Mereka mau berantem fisik di Borobudur soal Golkar. Aku bilang. Kalau mengenai JK, dia biangnya Golkar. Masih tentara, Luhut sudah Golkar dia, aku bilang. Jadi kalau JK mengapakan alasan, dia kan Golkar, Luhut. Gitu loh. Nah Mega pernah jadi presiden. Dia tahu hak prerogatif. Dia nikmatin itu. Jadi ngomong sama Bapak itu basa-basi itu. Karena bisa dia menjilat lidahnya sendiri. Karena dia pernah mempunyai masuk di akalnya Jokowi. Jadilah Luhut masuk. Siapa orang yang berani seperti aku begitu? Untuk enggak, siapa yang berani mengapakan berargu begitu? Iya. Gitu loh. Nah kita minta ini Luhut ini juga sekarang mendampingi Jokowi betul-betul lah. Ya kan, objektif, betul-betul nalar, betul-betul mengapakan supaya Jokowi tidak terjerumus. Ya kan, supaya Jokowi jangan tersesat. Gitu loh. Iya. Iya dong, itu harapan Iya, kita. Betul Bang. Harapan. Dia sekarang lebih mudah ketemu Jokowi dari kita. Kita udah susah mau ketemu sama dia. Loh JK aja berapa bulan nggak ketemu. Iya, 3 kali kata Pak JK. 3 kali saya minta waktu nggak dikasih. Ya udahlah saya nggak mau minta lagi. Mungkin saya nggak penting. Ya kita udah tahu diri lah. Aku juga udah tahu diri. Iya. Bang, dalam konteks pilpres bang, Mas Ganjar itu kan di quick count terakhir kan 16% bang. Kaget nggak bang? Apa ya? Perolehan Mas Ganjar quick count 16%. Kaget nggak bang? Kalau lihat bagaimana campur tangannya presiden dan kemudian juga mengakui Jokowi ngomong sama Andi Wijayanto bekas gubernur Lemhanas bahwa bagaimanapun Prabowo menang, PSI masuk di kabinet, Masuk di parlemen, kemudian yang ketiga bagaimana Suara PDIP akan akan turun. nyungsep. Nyungsep bahasanya bang. Dia pakai istilah nyungsep. Itu bahasa Jawa yang paling apa itu? Kasar. Iya. Kaget makanya saya bang. Ya, makasih apa juga si Andi Wijayanto kaget. Ya. Kalau lihat itu, berarti Jokowi nggak serius. Nggak serius apa Bang? Kok masih 16%? Aturan 6% dong. Oh. Iya loh, kalau logika preman gitu loh. Iya. Nggak serius, 6% Bang? Iya. Iya. Kok belasan lagi tuh. Nyungsep tadi. Iya. Aku terus terang, waktu quick count itu CNN itu, wah ini sih ngeledek Ganjar ini. Aku bilang kan, ini harusnya 6%. Iya dong. Iya, di sana ada menantunya Pak Soeharto.
Ada anaknya Soeharto kan sana bang, di Iya. timnya 02 bang. Iya. Ada juga Pak Jokowi jadi presiden, ada anak presiden, Iya. ada presiden SBY, ada anaknya presiden. Iya. Jadi komplit ini bang. Loh iya. Aturan 3% barangkali bang. Enam. Oh 6 Gitu. Jadi begitu reaksi 16%. Kok apa kali ini? Ini Pak Jokowinya yang nggak serius atau PDIP-nya yang terlalu hebat bang? Ya dua-dua lah. Dua-dua sejalan nih Bang ya. Berkaca dari statement Bang Andi Wijayanto, tiga poin tadi. Iya. Malah harusnya 6% nih Bang ya. Iya dong, 6% lah. Aturan PSI nggak 3,5% ya, aturan ya minimal 7-8% gitu bang. Oh itu langsung masuk dong. Langsung masuk. Langsung masuk dong. Jadi kurang paten nanganinya. kurang canggih. Iya. Berarti memang nggak serius. Iya, Tapi aku kemarin merenung bang. Aku merenung tuh dalam arti aku sering dapat cerita dari Bang Pandai terkait sejarah-sejarah masa lalu perpolitikan gitu bang ya. Kalau aku pikir-pikir ada 3 tokoh yang bernama Prabowo, SBY, Jokowi. Ini kan semua muncul karena Bu Mega bang. Iya kan? Iya. Ya apa jadinya Pak Prabowo kalau akhirnya nggak diundang sama Bu Mega bang untuk pulang ke Indonesia? Iya betul. Apa jadinya Pak SBY kalau akhirnya nggak dijadikan menteri waktu itu? Iya. Apa jadinya Jokowi kalau akhirnya nggak dicalonkan jadi wali kota? Betul. Ya artinya betul. semua karena Bu Mega gitu. Bukan itu aja, indikasinya itu sudah kelihatan di awal pemilu waktu reformasi. Ya, Yang dicintai oleh rakyat itu kan PDI. Pemenangnya kan PDI, bukan sekarang ini. ya. Iya dong. Iya. Maka itu yang seharusnya Megawati yang jadi presiden. Tapi disunglap lah itu konspirasinya si Amin Rais sama Gus Dur segala macam, nggak jadi, ya kan? Itu sebenarnya. Jadi itu sudah dalam track yang betul-betul Seharusnya. baik pertanggungjawaban sejarah, karakter dan sebagainya. Bukan saya memuja-muja PDI. Ini partai udah teruji, gitu loh. Partai yang sudah 99 siapa yang menang, ya kan? Jadi kembali ke terkaitan yang kau katakan itu tadi, bahwa termasuk juga SBY dibikin jadi Menko Polhukamnya, Iya, ya kan? itu ya. Ya kan itu kan tidak ada satu seujung rambut pun kebencian, ketidaksukaan Mbak Mega. Mega kepada tentara. Iya. Nggak ada. Gitu loh. Bahkan sama Polri yang memisahkan Polri dan tentara Bu Mega waktu itu. Betul. Jadi kalau dia pidato awas polisi, awas TNI itu wajar sebagai ibu, sebagai yang mencintai dan membidani, wajar. Moral bang. Iya betul secara moral. Wajar dia ngomong itu. Jadi dan ini juga saya nggak tahu ya, mungkin nggak ada yang mengingatkan atau memberitahukan kepada Jokowi supaya dia jangan plin-plan, supaya jangan dia gampang berbohong. Ya kan, dia harus melakukan hal-hal yang katakanlah memberikan penjelasan kepada rakyat. Dulu memang aku ngomong di Senayan, Ganjarlah presiden, pemimpin yang punya gagasan, punya ini, Ganjar ya, Pranowo. Di berapa kesempatan saya bisik-bisik sama dia, begitu kau nanti dilantik, lakukanlah pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Coba. Itu omongan lip service atau ngomongan basa-basi atau omongan bohong atau apa itu? Itu loh. Anakku 2 udah aku tegur. Dia bilang Ganjar yang akan dipilih tanggal 14. Baik boy di Medan, baik sudah diviralkan lagi. Sekarang mereka 2 udah tarik itu omongan itu. Tidak itu lagi. Kenapa? Menurut Abang masyarakat butuh ketegasan dari Lo pemerintah butuh seperti dong, itu? kalau nggak bingung. Ya sama dengan waktu aku ke Jawa Tengah, ke Sleman itu, saya ke sana. Ke Kebumen, ke Sleman, saya sebulan yang lalu itu saya ke sana. Pak, kami 2 kali disuruh mengalahkan Prabowo, memenangkan Jokowi. Terus sekarang kok kami disuruh memenangkan Prabowo. Dulu kami disuruh mengalahkan. 2 kali. Bingung. Itu bukti kebingungan. Sama dengan itu 4 hari yang lalu saya ketemu Fadlizon.
tolonglah bantu presiden itu biar ada kejelasan, ketegasan. Ambil contoh Prabowo diangkat jadi menterinya. Ya. Pemahaman saya, Jokowi keluarkan pernyataan tidak ada lagi masalah HAM yang terkait dengan Prabowo Subianto. Prabowo. Dia saya garantor ya, karena itu saya angkat dia jadi menteri. Harusnya Pak Jokowi seperti itu bang saat itu. Ya, normalnya dong. Dalam debat terakhir saya antara saya dengan Prabowo, saya sudah katakan jangan pilih presiden yang terlibat HAM. Sekarang dia tidak terlibat HAM. Karena itu saya bikin dia jadi menteri. Ya. Kalau dia terlibat, saya pasti reshuffle. Begitu. 10 tahun ini belum pernah tapi bang. Belum, jangan kemudian iya. ya orang Solo, ya orang bukan Batak, ya jangan apologize pembenaran yang kayak gitu-gitu. Iya, Ya. jangan. Dia jauh lebih respect orang sama dia, lebih hormat sama dia. Saya angkat Prabowo jadi karena dia tidak ada lagi terlibat dengan HAM. Saya tidak mau ada suara-suara yang mengkait-kaitkan dia dengan masalah HAM sudah clear. Karena itu saya teken pengangkatan dia jadi Menhankam. Nah Pak Jokowi nggak melakukan itu kan bang? Nggak mendeklar itu, kesimpulannya bang? Dia setengah hati. Pak Jokowi setengah hati. Kalau kesan aku Ya. setengah hati. Oh rupanya hatinya si Gibran ke Gibran rupanya gitu loh. Bukan ke Pak Prabowo-nya. Ya, kalau orang bisa jadi spekulasi macam-macam. Ya. Bisa jadi spekulasi.